Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Salam rahayu-rahayu buat saudaraku semua yang ada di mana saja. Ini saudaraku, kita akan membahas tentang Badar Besi Pulau Sani yang ori. Inilah Badar Pulau Sani ori, agar saudaraku sekalian paham, bisa membedakan antara batu badar yang lain dan yang lainnya. Ini yang dinamakan Badar Pulau Sani. Di dalam perkerisan, batu Badar Pulau Sani itu dibikin atau dibuat pusaka keris, karena setahu saya keris Janggung itu di zaman Mataram era Sejanggung itu pernah punya keris yang dibikin dari Badar Pulau Sani. Batunya seperti ini saudaraku, dia punya ciri khas seperti ini. Dia bisa saya dekatkan seperti ini saudaraku. Dia kehijau-hijauan saudaraku, batunya kehijau-hijau, kebiru-biruan gitu loh warna batunya, seperti itu, biar saudaraku sekalian paham. Atau kalau pengen jelas bisa datang ke rumah, atau kalau pengen lihat secara langsung, atau biar paham tentang batu Badar Pulau Sani yang dinamakan rajanya Badar, rajanya besi. Ya ini saudaraku, Badar Pulau Sani itu rajanya Badar, rajanya besi. Jadi tuahnya dia fungsi. Karena apa? Karena kan banyak jenis-jenis badar. Itu kalau Badar Pulau Sani itu rajanya atau ratunya. Barangnya seperti ini saudaraku. Kalau orang yang punya Badar Pulau Sani itu dia akan lebih mudah punya ageman atau sarana jenis badar-badar yang lain. Karena apa? Karena Badar Besi Pulau Sani itu dia rajanya saudaraku. Badar Pulau Sani itu rajanya badar, rajanya besi. Kalau kita punya barang seperti ini, itu dia akan mudah kita punya koleksi atau benda-benda bertuah lainnya, termasuk besi kuning itu juga kita bisa mendapatkan yang asli. Karena apa? Karena dulu saya ada orang yang pernah punya Badar Pulau Sani. Badar Pulau Sani itu setelah saya tanyai, orang itu katanya peninggalan dari mertuanya. Itu kadang-kadang setiap malam Jumat gitu dilihatin, kan biasanya dikasih minyak atau dikasih wewangian. Itu di kantong Badar Pulau Sani orang itu ada besi kuningnya. Jadi besi kuning aja bisa datang saudaraku. Jadi kalau kita punya rajanya badar, itu kayak badar yang lain-lain itu dapat kita temui, atau kita bisa dikasih orang, atau kadang-kadang orang punya badar bagus, tahu-tahu orang itu ditawarkan ke kita, jadi kita bisa memahari. Intinya seperti itu saudaraku. Dan barang-barang bertuah lainnya itu dia akan bahasanya kayak kesedot gitu loh, daya tariknya itu kuat sekali, daya pengikatnya itu kuat sekali. Kan ada yang tanya juga, Gus, apakah Badar Pulau Sani itu bisa digunakan buat sarana kayak pengasihan itu atau pengayuman dan sebagainya? Sangat bisa saudaraku. Karena apa? Karena menurut pengalaman saya pribadi, saya mengutamakan barang ori. Saya pribadi mengutamakan barang ori, itu yang pertama. Yang kedua, barangnya harus aktif.
karena saya sebagai seorang spiritual, barangnya harus aktif. Kalau barangnya aktif, barang itu akan maksimal, akan punya efek sama yang bawa. Jadi istilahnya kita bawa barang-barang yang bertuah. Seandainya kita mau melamar pekerjaan dan sebagainya, itu alhamdulillahnya itu tanpa tidak sengaja kita itu diterima. Bukan kita itu mendewakan barang atau apa ya, melebih-lebihkan barang, itu tidak, saudaraku. Semua barang media seperti ini itu sekedar sarana, tapi insya Allahnya itu kalau kita pakai itu akan ngefek bagus buat pemakainya itu sendiri. Intinya seperti itu. Apalagi kita bawa rajanya Badar. Saudaraku sekalian kan pasti paham. Kita bawa rajanya Badar, apalagi ya Badar-Badar yang lain, pasti akan ngikut. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Dan Badar Pulau Sani ini dulu saya dapat itu sudah 12 tahun yang lalu, itu di sebuah petilasan di tempat keramat lah. Dan kebetulan saat itu jarak tempuhnya cukup lumayan jauh, saudaraku. Karena kita masuk ke tempat petilasan itu tidak bisa dilalui sepeda motor atau mobil. Jadi kita menitipkan kendaraan kita ke kampung terdekat, dan saya itu jalan kaki ke tempat yang ada Badar Pulau Saninya itu di sebuah lembah. Itu perjalanan 5 kilo, saudaraku. Perjalanan itu 5 kilo, jadi saya pulang pergi dari tempat petilasan yang di lembah itu 10 kilo kurang lebih. Pulang perginya segitu, saudaraku. Itu ada di dataran lembah yang sangat, menurut saya, angker lah, karena di situ auranya sangat kuat sekali. Pas saya ke situ itu saya lihat itu ada banyak bunga kayak kembang kantil gitu, saudaraku. Cuma bunganya lebih besar, itu yang dinamakan kembang cempoko. Waktu itu saya lihat kembang cempoko itu di petilasan itu, dan saya berpikir biasanya barang-barang bertuah itu tidak jauh-jauh dari, ya itu tadi, tanaman-tanaman bunga-bunga yang banyak disukai benda-benda bertuah seperti itu. Itu saya lihat ada kembang cempoko. Kembang cempoko itu kayak kembang kantil itu, cuma dia lebih besar, saudaraku. Kalau bunga kantil atau bunga gading itu, kalau di daerah Jawa Tengah sini kembang gading itu, dia bunganya lebih besar. Kalau kembang cempoko itu lebih besar, saudaraku. Setelah saya teliti, saya deteksi di situ ada, saudaraku, ada Badar Pulau Saninya itu tadi, yang dinamakan rajanya Badar, rajanya besi. Saya taunya di situ ya, karena saya memang waktu itu suka malang melintang, dan saya juga banyak sesepuh, istilahnya guru-guru spiritual saya yang dahulu-dahulu dia paham juga tentang batu Badar Pulau Sani. Saya belajarnya di situ. Saya akhirnya tahu di mana tempat lokasinya yang ada batu Badar Pulau Saninya, saudaraku. Saat itu saya deteksi itu tadi, alhamdulillah waktu itu memang ada, dan barangnya saya bawa pulang, Badar Pulau Saninya itu. Dan kalau menurut pengalaman pribadi saya, Badar Pulau Sani itu sangat susah, saudaraku, sangat paling langka di antara batu badar yang lainnya. Beda sama batu badar besi yang lainnya, dia lebih susah, saudaraku. Barangnya dia lebih susah dibandingkan batu badar-badar yang lainnya. Dulu ada pasien kebetulan dari Malaysia, waktu itu datang ke rumah, saudaraku, karena orang itu dulu pernah
memahari barang katanya dari Medan. Barang itu pernah dikonsultasikan ke saya, divideokan, saya lihat dari jarak jauh, saya lihat melalui video itu ternyata barang itu palsu. Waktu itu saya kasih tahu, orang itu dibuktikan ternyata barang itu benar-benar palsu. Akhirnya orang yang dari Malaysia itu datang ke rumah saya waktu itu, kepengen punya pegangan di antara jenis-jenis badar yang paling bagus. Alhamdulillah waktu itu saya kasih buat pegangan lah, itu badar Pelosani, saudaraku. Karena dia kepengen pengen yang bagus lah. Karena orang itu juga pengusaha, dibuat sarana buat pegangan yang benar-benar lah. Dan waktu itu saya dikasih mahar itu 12 juta, saudara. Waktu itu dikasih mahar 12 juta, itu sudah 4 tahun yang lalu. Saya dikasih mahar waktu itu 12 juta. Alhamdulillahnya barangnya sampai Malaysia bagus, saudaraku, bisa dirasakan efeknya, tuahnya. Alhamdulillah sampai sekarang orangnya masih konsultasi sama saya. Ya itu, saudaraku, sekedar kilasan lah tentang batu badar Pelosani. Karena apa ya? Karena kalau badar Pelosani itu saya pribadi, saya memang terus terang saya suka, saudaraku. Karena itu tadi, saya pribadi kan di samping suka jenis-jenis batu badar, kebetulan di rumah saya juga mengoleksi keris, walaupun tidak banyak, saudaraku. Ada kalau 200 lah, 200 biji keris itu di rumah saya ada. Karena saya memang seneng ngoleksi benda-benda antik seperti itu. Yaitu, saudaraku, tentang kilasan batu badar Pelosani, rajanya badar, rajanya besi. Untuk hari ini cukup sekian dulu ya, saudaraku. Buat saudaraku sekalian yang belum subscribe atau komen share, jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya, saudaraku. Silahkan di like, di komen, di share videonya, tekan tombol loncengnya. Buat yang sudah subscribe video saya, buat saudaraku sekalian yang meluangkan waktunya buat nge-like dan nge-share itu tadi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam hormat saya, Gus Edi. Salam rahayu buat saudaraku semua.